Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Ucapan Syukur Mengubahkan Nasib. Ucapan syukur mengubahkan nasib. Saya percaya setiap orang Kristen mengetahui ayat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. In everything give thanks. Tetapi terus terang lebih mudah bagi kita untuk mengucap syukur pada waktu kita mengalami berkat Tuhan. Pada waktu kita mengalami kesenangan. Tapi tahukah saudara bahwa kata mengucap syukur atau bersyukur, give thanks, itu pertama kali muncul dalam Alkitab, tercatat dalam Kejadian 29 ayat 32, dari seorang wanita yang bernama Lea, seorang wanita yang tidak dicintai oleh suaminya, yaitu Yakub. Tapi justru dari wanita ini muncul kata syukur pertama kali yang dicatat dalam Alkitab. Bahkan ada seorang rabi Yahudi bernama Zokanan pernah berkata, sejak Tuhan menciptakan dunia, tidak ada yang berterima kasih, tidak ada yang bersyukur kepadanya, sampai Lea adalah orang pertama yang mengungkapkan rasa syukur itu. Dan saya percaya ucapan syukur akan mengubah nasib kehidupan seseorang. Mari kita akan baca Kejadian pasal 29 ayat 32 sampai 35 yang berkata demikian. Kejadian 29 ayat 32 sampai 35. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. 34. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ayat 35. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Nah, inilah kata syukur pertama yang muncul dalam Alkitab. Itulah sebabnya ia menamainya anak itu Yehuda, sebab sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Nah, saudara-saudara, kita tahu kisahnya bahwa Yakub pergi ke Padan Aram berjumpa dengan keluarganya. Ada pamannya bernama Laban, karena ayahnya menyuruh dia untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal bukan dari orang Kanaan, tetapi dari orang-orang yang percaya kepada Allah Abraham, kemudian Allah Ishak dan Allah Yakub. Maka kemudian Yakub pergi untuk menjumpai rumah kerabatnya, dan dia bekerja 7 tahun demi mendapatkan Rahel, anak kedua dari Laban. Tetapi kemudian pada hari pernikahan yang diberikan adalah Lea, kakak daripada Rahel ini. Sebab Laban berkilah, biasanya anak pertama mesti kawin dulu, baru kemudian anak kedua. Dan akhirnya mereka membuat kesepakatan baru, oke, kamu nikahi setelah 7 hari, maka kemudian kamu juga akan bisa menikahi adiknya, yaitu Rahel. Tapi ditambah kerja 7 tahun lagi. Saudara-saudara, dan mengapa Yakub lebih cinta kepada Rahel? Karena Rahel itu lebih cantik. Kalau saya baca dalam Kejadian 29 ayat 16 dan 17, Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda matanya Rahel.
Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Mata Lea tidak berseri. Mungkin seperti orang ngantuk, seperti orang sedih. Ada yang menafsirkan mata Lea itu juling, sedangkan Rahel lebih cantik. Sehingga wajarlah Yakub lebih senang kepada Rahel daripada Lea. Saudara bisa bayangkan, Lea adalah orang yang menderita karena dia jauh lebih tidak cantik dibandingkan dengan adiknya. Dan saya percaya ayahnya, lingkungannya lebih suka kepada Rahel yang lebih cantik daripada dia. Dan setelah Lea menikah 7 hari, maka langsung dia dimadu. Dan siapa madunya? Adiknya sendiri. Ini adalah pukulan yang sangat berat dalam hidupnya. Bahkan Alkitab berkata, Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea. Lea adalah orang yang bisa hidup di dalam kepahitan. Tapi saya melihat di sini saudara, kepahitan yang biasanya melahirkan hal-hal yang buruk, itu bisa diubah ketika kita punya sikap hati yang benar. Saya teringat Adolf Hitler ketika masih kecil, dia menyimpan banyak kepahitan, karena dia melihat ayahnya begitu keras, memukuli ibunya, berlaku kasar kepada dia. Lalu kemudian mereka punya tetangga yang jualan bahan makanan, ada warung begitu. Dan pernah Hitler kecil membeli satu barang, rupanya uangnya kurang. Kemudian pemilik daripada tempat ini kebetulan orang Yahudi, dia bilang, kalau kamu nggak punya duit, kalau kamu miskin, jangan belanja di tempat saya. Itu menimbulkan kepahitan di dalam hatinya. Di kemudian hari katanya Hitler ketika pemuda, dia pergi ke seorang pelacur dan kemudian melakukan hubungan seksual. Ternyata pelacur itu menularkan kepada dia penyakit kelamin, dan itu yang makin menyebabkan Hitler menjadi makin marah kepada orang Yahudi. Dan ketika dia punya kekuasaan, dia bantai 6 juta orang Yahudi. Kepahitan akan melahirkan hal yang buruk. Tetapi saya belajar satu hal dari Lea yang seharusnya mengalami kepahitan. Dia adalah orang yang menjaga hati dan belajar mengucap syukur sampai dia menghasilkan buah kehidupan yang baik. Bukannya bitter, tapi better. Jadi saya melihat di sini ucapan syukur bisa mengubah nasib, bisa mengubah kehidupan. Bukannya karena keluarga kita sudah harmonis maka kita mengucap syukur. Tapi kalau kita banyak mengucap syukur, percayalah keluarga kita akan lebih harmonis. Bukan karena kita nggak punya masalah maka kita mengucap syukur. Tapi percayalah kalau kita banyak mengucap syukur, masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Ucapan syukur bisa melahirkan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Mengapa saya katakan demikian? Paling tidak ada 4 alasan mengapa saya bilang bahwa Lea ini ternyata kehidupannya lebih baik daripada Rahel. Pertama, ternyata dari garis keturunan Lea ditambah dengan budaknya Zilpa, muncul 8 suku Israel. Sedangkan dari Rahel ditambah budaknya Bilha, hanya muncul 4 suku Israel. Karena Israel itu totalnya 12 suku disebut sebagai bangsa pilihan. Saudara-saudara, jadi Lea yang tidak dicintai itu berkatnya double porsi. Karena Lea itu melahirkan 6 orang anak laki-laki, ada 1 perempuan namanya Dina, tapi untuk hak waris pada zaman itu, maka tentu anak laki yang diutamakan. Anak Lea pertama namanya Ruben, lalu Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Dan dari budaknya Zilpa ada 2 anak lagi yang dilahirkan, yaitu Gad dan Asher. Sedangkan Rahel mendapatkan 2 anak saja, Yusuf dan Benyamin, dan 2 orang lagi dari budaknya, yaitu Bilha yang memberikan anak kepada Yakub, yaitu Dan dan Naftali. Dari sini saya melihat orang bisa saja disisihkan, gak pernah nomor 1, gak cantik. Ada orang yang lebih dipuji, tapi ketika dia memiliki sikap hati yang benar dan Tuhan berkenan, engkau akan menerima berkat double porsi.
Seringkali kita selalu berpikir menjadi orang yang nomor satu, orang yang paling hebat, orang yang paling dicintai, orang yang paling dekat sama Tuhan. Tapi dari kehidupan Lea kita melihat ada orang yang sangat sederhana, orang yang mengalami nasib buruk dalam hidupnya, dia bisa mengalami kepahitan. Dia orang yang tersisih, gagal, tidak dicintai. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, justru Tuhan akan memberikan kepada saudara berkat double porsi dibandingkan dengan anggota keluargamu yang lain. Karena kita punya Tuhan yang sanggup mengubahkan nasib yang buruk menjadi baik. Siapa yang percaya berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Nggak masalah saudaramu lebih cantik. Nggak masalah keluarga yang lain lebih kaya. Nggak masalah yang lain lebih terkenal. Mungkin saudara merasa aku ini selalu nomor 2, nomor 3. Tidak pernah dianggap yang paling hebat. Nggak masalah. Kalau saudara punya Tuhan, engkau bisa dapat berkat double porsi. Berkat ganda. Tuhan libatkan dalam hidup saudara. Karena pengucapan syukur bisa mengubah nasib. Yang kedua, saya melihat mengapa Lea yang tidak dikasih justru lebih diberkati. Karena dari garis keturunan Lea lahirlah generasi imam. Yaitu Harun dan anak-anaknya. Karena mereka adalah orang Lewi. Bahkan Musa juga adalah orang Lewi. Kenapa Musa orang Lewi? Karena Musa adalah adiknya Harun. Jadi pasti dia Lewi, saudara sekalian. Dan itu berasal dari garis keturunan Lea, bukan Rahel. Lagi pula dari garis keturunan Lea, bukan hanya generasi imam yang dilahirkan, tapi generasi raja. Daud itu dari suku Yehuda. Dan Yehuda adalah anak Lea dan bukan anak Rahel. Dari Daud muncul Salomo, Rehabeam, dan seterusnya. Saudara-saudara, saya melihat di sini, bahkan orang yang dianggap tidak penting, tidak hebat, disisihkan, bisa muncul generasi orang-orang hebat. Yang dipakai sebagai, kalau sekarang imam, pendeta, jadi hamba-hamba Tuhan besar keturunannya. Jadi raja, orang-orang yang hebat dalam politik, dalam pemerintahan. Mungkin juga di dalam usaha dan pekerjaan. Bisa. Karena sikap hati yang benar itu akan mengubahkan nasib ketika kita sungguh berpaut kepada Tuhan. Daud menjadi raja. Walaupun Daud sebetulnya memiliki kondisi tersisih. Sama seperti nenek moyangnya Lea. Buktinya apa? Ketika Samuel datang ingin mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja, semua diundang kecuali Daud. Karena mungkin Isai dan istrinya berkata, nggak mungkinlah Daud yang paling diberkati. Dia bukan anak yang menjadi kebanggaan bagi kami. Udah dia di ladang aja, jaga kambing yang cuma 2-3 ekor. Sampai akhirnya Samuel bilang, aku nggak akan makan sama kamu sebelum anakmu yang satu yang kau sisihkan itu ada di sini. Dan ketika Samuel melihat Daud, maka dia mencurahkan minyak dan melantik Daud menjadi raja. Saudara-saudara, bahkan dalam Mazmur 27 ayat 10, Daud pernah bilang gini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itu kalimat apa? Kalimat dari orang yang tidak dikasih oleh orang tuanya. Mungkin ayahmu galak, membentur-benturkan kepala saudara ketika kecil, memaki-maki saudara. Kalimatnya menyakitkan, ibumu membandingkan engkau dengan adikmu atau kakakmu yang selalu dianggap lebih cantik, lebih hebat, lebih luar biasa. Saya mau katakan kalau engkau punya Tuhan, kalau engkau punya sikap hati yang benar, berkatmu double porsi. Dan engkau akan melahirkan generasi orang-orang hebat yang akan jadi hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita Injil, para pengusaha, para politician yang dipakai Tuhan. Seperti Harun, seperti Daud. Karena Allah sanggup mengubah nasib buruk menjadi nasib baik. Bitter become better karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dan yang ketiga, mengapa orang yang tersingkir, disisihkan, tidak dianggap, saya katakan nasibnya bisa lebih baik. Karena ternyata dari garis keturunan Lea, bukan dari keturunan Rahel, muncul Mesias, yaitu Yesus Kristus, lahir di kandang yang hina. Dan saudara tahu Yesus dari suku apa?
Yehuda. Yehuda bukan anak Rahel, Yehuda anak Lea. Wah, ini dahsyat. Manusia bisa memilih siapa yang dia sukai, mana favoritnya. Allah bisa melakukan perbedaan. Allah tidak memilih Lea untuk menjadi nenek ayah. Allah tidak memilih Rahel untuk menjadikan dia sebagai nenek moyang dari Yesus. Allah memilih Lea, orang yang tersingkir, untuk menjadi nenek moyang dari juru selamat kita. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Lea tidak tahu, Lea tidak mengerti pada masa hidupnya. Dan Yesus pernah berkata begini, apa yang kulakukan kepadamu sekarang kamu tidak mengerti, tapi kelak engkau akan mengerti. Dan yang keempat, saya lihat saudara, pada waktu mati Lea dikubur di samping Yakub bersama dengan Abraham dan Sarah, bersama dengan Ishak dan Ribka. Jadi sebelum mati Yakub kasih pesan, kalau aku mati, kuburkan aku di gua Mahpela, tempat Abraham dan Sarah, tempat Ishak dan juga Ribka, ibu daripada dia, ibu dari Yakub, dibaringkan. Dan di sana juga dibaringkan, apakah istri yang dia cintai, Rahel? Bukan. Yang dibaringkan di sana adalah Lea. Saudara-saudara, kalau saya baca dalam Kejadian 49 ayat 32, dikatakan demikian. Dan disitulah juga kukuburkan Lea, ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Ini sesuatu yang menyentuh saudara. Lea tidak dicintai oleh suaminya sepanjang hidupnya. Tapi waktu mati, Yakub dikuburkan di samping Lea dan bukan di samping Rahel. Sedangkan Rahel dikubur di pinggir jalan di kota Bethlehem, di Efrata. Setelah dia melahirkan anak kedua, anak pertama Yusuf, anak kedua Ben-Oni. Ben-Oni itu artinya anak kedukaan, anak yang membuat aku sakit. Karena dia melahirkan dengan sangat sakit, jadi ketika anaknya lahir dia sebut Ben-Oni dan dia mati. Untunglah Yakub mengganti nama Ben-Oni ini menjadi Benyamin. Artinya anak tangan kananku, anak kesayanganku. Saudara, jadi kita lihat sampai akhir hayatnya, Rahel tuh nggak happy. Malah dia sebut kalimat terakhirnya, ini anak yang bikin saya sial, ini anak yang bikin saya sakit. Ini anak penderitaanku, ini anak kedukaanku. Lalu dia mati. Saudara-saudara, kalau saya pernah pergi ke makam Abraham, Ishak, Yakub, ada di Hebron sekarang, masuk daerah Palestina. Itu gedungnya sangat bagus sekali dirawat. Agak berbeda dengan kubur Rahel yang bersahaja. Semasa hidupnya Rahel sangat dicintai, tapi yang Tuhan angkat adalah Lea. Dan yang mendampingi Yakub ternyata bukan istri yang dia sayangi. Kenapa dia cuma dikubur di pinggir jalan? Sebetulnya Bethlehem dan Hebron gak terlalu jauh juga, saudara. Kenapa Yakub tidak mengusahakan lebih keras supaya istri kesayangannya itu dikubur juga di kuburan leluhur mereka? Saya tidak tahu. Tapi mungkin karena kematiannya menjelang hari Sabat, sehingga tidak bisa dilakukan perjalanan jauh karena orang harus segera dikuburkan, dan itu sebabnya hal ini terjadi. Mungkin seperti pada zaman COVID ini, kita mencintai keluarga kita, tapi kalau ada yang meninggal karena COVID, apalagi lagi seru-serunya waktu yang lalu itu, harus dikuburkan secepatnya, saudara. Bahkan tidak boleh dikerumuni oleh begitu banyak orang. Waktu saya baca Alkitab dan melihat, karena dari dulu saya juga berpikir, oh Rahel lebih cantik, lebih baik, lebih beruntung, dia punya anak Yusuf. Tapi waktu saya teliti, Lea ini luar biasa. Dia melahirkan Yesus, saudara. Dia melahirkan keturunan yang melahirkan juru selamat lebih dari Yusuf. Tuhan sanggup mengubah nasib buruk seseorang ketika sikap hati kita benar. Ada beberapa hikmah yang saya bisa petik dari kehidupan seorang yang bernama Lea ini untuk diterapkan juga
dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan hanya terpesona pada kecantikan jasmania. Karakter batin ternyata lebih penting. Kita kalau cari calon pasangan hidup, cari calon mantu, selalu lihat tampangnya, cantik enggak. Malah kadang-kadang saudara sekalian, ada seorang ayah marah sekali sama anak laki-lakinya. Karena apa? Calon istri dari anak laki-laki pacarnya itu jelek menurut pandangan papanya. Waduh, bisa berantem saudara. Sampai saya pikir, ini yang mau kawin papanya apa anaknya? Ada orang-orang seperti itu, mudah-mudahan di sini nggak ada yang begitu saudara sekalian. Dia berusaha memilihkan yang lebih cantik dan sebagainya. Tapi anaknya bilang saya nyaman. Dia nggak terlalu cantik mungkin. Tapi saya suka sama dia, saya cinta sama dia. Saya mau menikah sama dia. Jangan hanya terpesona pada kecantikan jasmania. Karakter batin lebih penting. Biasanya kita selalu mikir kalau orang itu cantik pasti baik, pasti jujur. Jadi kalau misalnya ya anak-anak di sekolah pas lagi istirahat, orang-orang lagi main, jajan di luar dan sebagainya. Ternyata waktu masuk, saudara sekalian, ada orang yang kehilangan uang yang ditaruh di dalam tasnya. Dan ternyata diselidiki cuma ada 2 orang yang tidak keluar kelas, tapi tetap duduk, mungkin mengerjakan sesuatu. Yang satu cantik, yang kedua jelek. Kira-kira yang dituduh yang cantik apa jelek, saudara? Hah? Pasti yang jelek, pasti si Eta. Udah jelek, hitam, hidup lagi. Sedangkan yang cantik kita pikir nggak mungkin dia melakukan hal itu. Padahal belum tentu loh saudara sekalian. Banyak orang mungkin buruk parasnya, tapi cantik hatinya. Inner beauty itu harus kita miliki, bersyukur untuk wajah. Tapi saya mau bilang, wajah ini, muka ini adalah pemberian Tuhan. Kita nggak bisa tukar-tukar maunya kita, saudara. Itu sebabnya mengapa orang tidak boleh membuli hanya karena penampilan fisik, karena wajah. Karena dia tidak pilih wajahnya. Ada yang mau pilih-pilih wajahnya? Ya ada yang ganti kiri, kanan, muka, belakang. Waduh tarik naik turun. Tapi setelah sekian tahun kendor lagi. Jadi aneh wajahnya. Saya nggak apa-apa sih kalau saudara mau ibu-ibu mau operasi plastik atau apa. Ya. Tapi saya lebih menganjurkan kalau misalnya dia lahir cacat, sumbing atau apa, itu boleh. Itu lebih kaitannya kepada pengobatan daripada hanya sekedar kecantikan. Kalau sudah turun semuanya mau ditarik begitu ya terserahlah. Tapi saya mau bilang, membenahi manusia batinnya jauh lebih penting daripada manusia jasmania. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepeng rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah apa? Manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Mark Zuckerberg pernah dikomentari banyak orang karena dia memilih istri orang dari China yang wajahnya biasa sekali, saudara sekalian, nggak cantik. Dan dia bilang, mengapa saya pilih dia walaupun tidak cantik? Karena dia punya karakter yang baik. Saudara, cantik mah enak untuk dilihat beberapa saat, tapi kalau udah jadi bini, tinggal seterusnya sama hidup kita, waduh perawatan mahal, suka ngomel, suka menuntut, aduh nggak tahan juga saudara-saudara. Ya, berbahagialah yang cantik dan baik hati. Oh di sini semua wanitanya cantik dan baik hati. Haleluya. Tapi kalau saudara hanya punya salah satu, pilihlah karakter yang baik. Ya memang kadang-kadang kalau di sekolah teologi itu anak-anak mahasiswa kalau disuruh pilih mau yang jelek tapi baik atau yang cantik tapi nggak baik. Mereka kebanyakan pilih yang cantik tapi nggak baik, saudara. Lalu saya tanya kenapa? Karena kita di sekolah teologi ya diajar untuk berdoa mengubah hati yang keras menjadi bagus, tapi tidak bisa berdoa mengubah wajah yang jelek menjadi bagus katanya. Tapi saya mau bilang saudara, nggak mudah untuk mengubah hati yang jelek menjadi bagus itu. Perlu perjuangan doa bertahun-tahun.
Karena itu, yang kita harus bangun adalah karakter batin. Lemah lembut, bersyukur, sopan, ramah. Dan biarlah kita ajar anak-anak kita juga. Bukan hanya membanggakan kecantikan luar. Wah, dandannya luar biasa, bajunya luar biasa. Tapi karakter yang indah. Hikmat kedua yang saya bisa petik adalah ini. Jangan iri dan cemburu serta membandingkan diri dengan orang lain. Karena itu akan menyengsarakan kehidupan kita. Saudara-saudara, sebetulnya Rahel sama Lea ini saling cemburu. Kenapa? Rahel lebih cantik sehingga Lea menjadi cemburu kepada dia. Rahel lebih dicintai oleh suaminya sehingga Lea lebih cemburu kepada dia. Tetapi ternyata di sisi yang sama Rahel juga cemburu, iri kepada kakaknya Lea karena ternyata Lea punya anak. Dia awalnya tidak punya anak, saudara. Jadi kadang-kadang kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, hidup kita nggak bahagia. Kalau saudara misalnya ikut retreat lah di gereja, lalu nginep di sebuah hotel, kan banyak kamarnya saudara. Dan begitu saudara masuk kamarmu, saudara buka jendela kamar, wah bagus, ada pantainya. Jadi ini kamar yang terakhir, saudara nggak bisa lihat sebelah kanan, tapi sebelah kiri saudara masih bisa melihat bagian pantai yang bagus. Aduh, senang sekali. Nah, ketika kita mau ikuti acara keluar, kita jalan, lalu ada seorang teman yang kebetulan dia juga mau keluar dari kamar, lalu saudara bilang, lihat dulu ya, lihat dulu. Begitu dia saudara masuk kamar, saudara lihat bahwa kirinya pemandangan laut, kanannya pemandangan laut, dan tidak ada benteng yang menghalangi. Iri atau enggak? Ih, panitia teh bayar sama, kenapa saya di pojoknya itu kehalang, kalau dia mah enggak, pilih kasih. Wah, kepahitan muncul, saudara. Karena itu jangan suka banding-bandingin orang lain. Bersyukur dengan apa yang ada. Kalau saudara lagi naik sepeda, lalu teman mau naik sepeda motor, bersyukur saja. Tuhan, kenapa saya mah GL, genjot langsung, dia mah Honda GL. Jangan iri sama orang lain, saudara. Kalau saudara suka lihat Facebook, Instagram atau apapun, dan saudara lihat, teman kita lagi jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke luar negeri. Aduh, saya mah di sini terus. Kalau saudara punya hati iri seperti itu, matiin tuh Facebook. Buang itu Instagram, buat apa hati saudara terganggu? Karena engkau tidak bisa jaga hatimu sendiri. Jangan iri, cemburu, membandingkan diri. Tiap orang punya berkatnya masing-masing. Jangan urusin orang lain. Jangan terlalu kepo dengan orang. Bersyukur saja dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab mengajarkan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni satu dengan yang lain. Sebagaimana Kristus telah mengasihi dan mengampuni kita. Saudara-saudara, jangan iri dan membandingkan diri. Dan yang ketiga, jangan menjadikan pasanganmu sumber kebahagiaanmu. Jangan menjadikan keluargamu sumber kebahagiaanmu. Melainkan jadikan Allah yang adil dan baik sebagai sumber kebahagiaan. Lihat ketika Lea tidak dikasihi oleh Yakub, dalam Kejadian 29 ayat 31 dikatakan, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ternyata di balik semuanya itu, saudara sekalian, ada Allah yang mengatur hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Karena kalau saya lihat, Lea di dalam pergumulannya mulai berharap kepada Tuhan. Rahel awalnya tidak demikian. Saudara ingat Rahel pernah menyembunyikan berhala namanya terafim. Dia lebih bergantung kepada berhalanya daripada kepada Tuhannya. Jadi jangan jadikan pasanganmu sumber kebahagiaan. Rasanya kalau pasanganmu tidak cinta lagi, udah lain, aduh hidup kita gelisah.
Suamimu selingkuh sama orang lain, aduh kita nangis rasanya mau mati bunuh diri. Oh tentu itu adalah masalah dalam kehidupan. Tapi jadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaanmu dan bukan keluargamu. Karena semua manusia bisa mengecewakan, hanya Tuhan yang tidak mengecewakan. Saudara pernah dengar ada seorang pakar daripada ilmu leadership kepemimpinan yang bernama John Maxwell. Dia punya istri namanya Margaret. Satu kali dalam satu seminar ada seorang bertanya kepada Margaret, istri daripada John Maxwell. Margaret, apakah engkau bahagia punya suami pembicara internasional hebat seperti John Maxwell? Apakah John Maxwell membahagiakan hidupmu? Margaret berpikir sebentar dan dia bilang tidak. Semua orang kaget saudara sekalian. Suaminya ada di situ lagi. Suaminya juga kaget kenapa istrinya bilang, apakah suamimu membahagiakan engkau? Dia bilang tidak. Sebab yang membuat aku bahagia adalah pilihanku. Aku yang membuat aku bahagia. Dan saya bersyukur karena Tuhan menambahkan kebahagiaan dengan John Maxwell yang baik hati yang mendampingi saya. Artinya apa? Walaupun suamimu sangat baik hati, tapi kalau saudara punya hati yang tidak baik, engkau akan negatif. Ada suami ya, belikan baju untuk istrinya sebagai hadiah gitu saudara. Dia ada di luar kota, ada tugas. Lalu waktu mau pulang, dia ingat khotbah pendeta, kasih oleh-oleh dong. Lalu dia masuk ke toko, dia carikan baju. Dan saya mau bilang, salah satu hal yang paling sulit tugas seorang suami adalah mencarikan kado untuk istrinya. Percayalah saudara sekalian. Karena apa? Kalau istri belikan baju model apapun dipakai sama suaminya. Coba kalau suami beliin baju buat istrinya, apa dipakai? Setelah dia cari dan dia pikir itu yang paling bagus, dia bawa saudara-saudara kepada istrinya. Begitu istrinya lihat, lalu dia bilang, kenapa kamu kasih baju ini kepada saya? Mungkin karena kamu dulu teringat-ingat sama pacar kamu itu ya. Loh enggak, ini buat kamu, aku enggak mikir siapa-siapa, bohong. Karena pacar kamu yang itu kan model-modelnya kan begini nih kalau pakai baju. Kamu paksa saya kan, supaya kamu setiap kali lihat saya bisa ingat sama pacar kamu yang dulu. Aduh capek deh kalau model begini saudara. Ini kan kesalahan bukan pada pemancar, pada penerima. Ada istri yang cemburu banget. Aduh kan repot hidup sama orang seperti itu. Ada suami juga yang cemburu banget. Istri khusus kalangan sendiri. Istrinya naik delman jadi tanya, tadi kudanya laki atau perempuan? Kan repot kalau punya orang model begini saudara sekalian. Jadi jangan jadikan pasanganmu, anggota keluargamu, anakmu, cucumu, mantumu, siapapun sebagai sumber kebahagiaan. Mereka menambah kebahagiaan kita, jelas kita bersyukur. Tapi sumbernya hanyalah Tuhan sendiri. Dia Allah yang adil, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh kasih dalam kehidupan ini. Nah jika demikian, bagaimana mengubah sikap hati yang buruk menjadi bersyukur? Dari bitter menjadi better. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan melihat. Lihat dalam Kejadian 29 ayat 32, ketika Lea tidak dikasih oleh suaminya. Dikatakan Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan atau melihat kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Nama-nama anak daripada Lea menunjukkan pergumulan batin dan proses dari bitter menjadi better. Yang pertama, dia percaya bahwa Tuhan melihat. Dia percaya bahwa rancangan Tuhan lebih sempurna dari rancangan dia. Karena Allah itu Maha tahu. Dia bisa melihat sampai jauh ke depan. Bahkan yang tidak dilihat oleh diri kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin apa yang kita alami kita tidak mengerti sekarang, tetapi kita tahu bahwa Tuhan melihat sampai ujungnya dan Dia ingin menyediakan ujung yang bahagia, happy ending dalam hidup kita.
Seperti Yusuf yang mengalami kesengsaraan, dijual sebagai budak. Tapi pada akhirnya dia bilang kepada saudaranya, memang kamu telah merencanakan yang buruk, tapi Allah telah merubahnya menjadi kebaikan. Kalau aku tidak dijual sebagai budak, aku tidak ada di Mesir, aku tidak bisa diangkat oleh Tuhan menjadi raja muda di Mesir. Aku tidak bisa menyelamatkan bangsa Mesir, aku tidak bisa menyelamatkan keluargaku orang Israel. Syukur melalui hal-hal yang buruk, Allah ternyata melihat dalam satu rancangan yang besar tentang perkara yang ajaib. Karena itu, saudara, ketika engkau berada pada satu titik posisi sulit, jangan menggerutu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan masih sedang mengerjakan hidup kita dan rancangannya selalu indah dalam kehidupan kita. Seperti perajut agung, mungkin dia sedang menisikan jarum yang berwarna dengan bola yang berwarna gelap, hitam, abu tua, coklat. Dan kau berkata, kenapa Tuhan jalan kehidupan warna gelap yang kau sedang lakukan dalam hidup saya? Tenang saudara, sang perajut agung belum selesai mengerjakan kita. Kalau selesai kita akan lihat sebuah pemandangan yang luar biasa dari hasil buatan yang dia kerjakan tersebut. Yang kedua, bagaimana mengubah sikap hati buruk menjadi bersyukur, bitter menjadi better. Yang kedua, kita harus percaya Tuhan mendengar. Kejadian 29 ayat 33 berkata demikian. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak itu kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Ruben artinya Tuhan melihat. Simeon artinya Tuhan mendengar. Kenapa Tuhan mendengar? Karena kita memperdengarkan doa kita kepada Dia. Lea berdoa seperti Hana yang pernah berdoa meminta anak, yaitu Samuel, kepada Tuhan. Dan Allah memberikannya. Kalau hatimu sedang pahit, jangan kata-kata pahit yang keluar. Berdoa kepada Tuhan. Percaya rancangan Allah jauh lebih besar dan indah daripada apa yang kita pikirkan. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yang pertama, kalau kau merasa kehidupanmu sulit, pengucapan syukur bisa mengubah hidup saudara. Langkahnya bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan? Pertama, percaya Tuhan melihat seluruh kehidupan kita lebih luas daripada apa yang kita lihat. Rancangan Tuhan yang sempurna belum kita pahami sekarang, tapi kelak kita akan mengerti. Percayalah, God is love. Allah itu penuh kasih. Apapun yang Dia lakukan, Dia tidak bisa lepas dari hakikatnya sebagai kasih. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan mendengar. Kan itu berdoa kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mengabulkan doa kita. Yang ketiga, bagaimana mengubah bitter menjadi better. Pererat kesatuan dengan Tuhan dan juga dengan keluarga. Kejadian 29 ayat 34 dikatakan demikian. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Lewi artinya erat, bersekutu, bersatu satu dengan yang lain. Kalau saudara mengalami kesulitan dalam kehidupanmu, percaya rencana Tuhan sangat luas. Kedua, berdoa. Minta damai sejahtera, ketenangan, berkat daripada Dia. Yang ketiga, jangan menyendiri. Kita harus pererat hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga dengan keluarga. Berusaha untuk hidup lebih dekat dengan keluarga kita. Sampai akhirnya Tuhan akan mengubah pola pikir kita yang buruk menjadi baik. Saya teringat ada 2 orang kakak beradik. Saudara, kakaknya itu kurang dicintai oleh orang tuanya, tapi adiknya dicintai dari sejak kecil. Kalau dibelikan mainan
yang bagus pasti buat adiknya. Kakaknya dapat yang kurang baik. Kalau dibelikan baju yang baru selalu adiknya, kakaknya bajunya lama-lama. Dan ketika mereka sudah menikah kedua-duanya, pindah ke rumah yang berbeda, orang tuanya tinggal di rumah sendiri. Demi mendapatkan cinta kasih dari orang tuanya, si kakak ini suka datang beberapa hari sekali untuk masak buat papa mamanya, untuk bersihkan rumah, untuk mencuci baju, menyetrika karena mereka tidak punya pembantu, saudara. Tapi papa mamanya nggak terlalu menyambut. Mereka ada di kamar, jarang ngobrol sama anaknya ini. Ya dipikirnya bantuan yang sudah sewajarnya lah. Tapi ketika adik yang kecil ini datang, saudara, walaupun dia udah nikah, wah keduanya keluar dari kamar, ngobrol di ruangan tamu. Lalu ayo makan makanan yang dimasakkan oleh kakaknya, sedangkan kakaknya yang lagi nyetrika tidak diajak makan, saudara. Bayangkan betapa sakit hatinya. Sampai satu kali kakaknya udah gak tahan, dia cerita sama pendetanya. Pak, kenapa ya nasib saya begini? Pendetanya juga bingung. Lalu dia tanya, kamu anak pungut atau anak beneran? Kandung, Pak. Kok aneh ya? Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat sama hamba Tuhan itu. Ngomong-ngomong, kamu punya suami kan? Dan ada anak-anak saya lihat kadang-kadang ke gereja juga. Iya, Pak. Kamu bahagia dalam keluargamu? Ya oke lah, kadang-kadang ada pertengkaran kecil, tapi so far so good. Kami juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Oke. Kalau adik kamu yang dicintai oleh papa mamamu gimana? Adik saya sudah 2 kali bercerai. Dan sekarang dia dalam pernikahan ketiga sedang ribut besar dan saya gak khawatir adik saya akan cerai lagi untuk kali ketiga. Pendeta tanya, menurut kamu kenapa? Mungkin karena adik saya terlalu dimanja, dituruti dari sejak kecil. Sampai akhirnya dia mencari suami yang bisa mengikuti semua kemauannya. Dan mana ada pria yang seperti itu. Dia mengalami kegagalan. Dan pendeta tanya, kalau misalnya pada waktu kecil, engkau yang diperlakukan seperti adik kamu dimanjakan, disayangi, luar biasa. Atau kedua-duanya seperti itu. Kira-kira sekarang hidup kamu akan lebih bahagia atau tidak? Si kakak tiba-tiba bilang, oh terima kasih Pak Pendeta, saya sudah ngerti jawabannya. Tidak perlu dijelaskan, saya paham. Dia minta didoakan, dia pulang, sejak itu pikirannya berubah. Dia nggak lagi benci dan iri kepada adiknya, dia kasihan, saudara. Rupanya dia demikian itu karena korban terlalu dimanjakan. Kalau aku yang dimanjakan, dituruti semua keinginannya, mungkin aku jadi besar kepala, aku jadi pribadi yang tidak baik, seperti ratu yang paling hebat dan aku akan menjajah suami atau suami-suami yang datang dalam kehidupan dan tidak akan pernah ada orang yang bisa memuaskannya. Sejak itu, dia masih suka ke papa mamanya. Tapi bukan lagi untuk merebut simpati daripada orang tuanya. Dia mengasihi dengan tulus. Dan itu yang membuat hubungan dia dengan papa mamanya menjadi cair. Papa mamanya sadar bahwa anak yang besar ini memang mengasihi mereka dengan tulus. Dan dia kemudian datang ke rumah adiknya. Memberikan pendapat, masukan, nasihat. Supaya tidak cerai lagi. Wah, adiknya maki-maki ini kakaknya. Ngapain kamu kesini? Kamu kan senang lihat aku begini. Enggak dek, aku itu enggak suka lihat kamu demikian. Kamu kan selalu iri karena saya lebih disayang oleh orang tua. Memang dulu begitu. Tapi Tuhan mengubah hidup saya. Saya melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Saya bisa melihat sesuatu yang berbeda. Saudara, sejak itu hubungan mereka menjadi lebih pulih. Pererat kesatuan, keintiman dengan Tuhan dan dengan sesama. Supaya luka-luka itu tidak terus menganga, tapi bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, pujilah Tuhan dalam segala keadaan. Kejadian 29 ayat 35 berkata, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi.
Yehuda artinya pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Lea ketika dia mengalami kesulitan? Dia bersyukur kepada Tuhan. Syukur itu muncul karena dia tahu Tuhan melihat secara sempurna. Tuhan mendengar seruan doanya. Tuhan ingin agar dia mempererat kesatuan dengan Tuhan dan juga dengan keluarganya. Dan yang keempat, dia belajar memuji Tuhan dalam segala keadaan. Orang yang bersyukur, ucapan syukur dan pujian itu selalu gandengan, saudara. Kalau kita banyak mengucap syukur, hati kita akan dilembutkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Memuji Tuhan, yadah, mengangkat hati kepada Dia yang adalah segala-galanya. Karenanya firman Tuhan tadi dari 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Jangan mengucap syukur untuk segala hal. Tuhan, saya bersyukur karena saya dipecat. Tuhan, saya bersyukur karena saya bangkrut. Tuhan, saya bersyukur anak saya bodoh semua. Bukan bersyukur untuk hal-hal jelek, tapi bersyukur dalam segala keadaan. Walaupun aku bangkrut, walaupun aku di PHK, walaupun anakku tidak naik kelas, aku tetap menjadikan Engkau sumber sukacitaku. Dan aku akan selalu bersyukur. Karena kalau aku marah, aku ngomel, aku ngambek, aku melakukan hal yang buruk, belum tentu keadaan lebih baik. Tapi waktu aku bersyukur, maka aku memiliki sikap hati yang benar. Ide-ide yang bagus akan datang. Dan kemudian perkara-perkara yang baik juga akan Tuhan limpahkan dalam kehidupanku. Saudara, mari belajar bersyukur kepada Tuhan. Menyanyikan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya, orang yang tersingkirkan bukan nomor satu, yang tidak terkenal, yang tidak dihitung. Allah bisa berkati double porsi. Karena ada Allah di sorga, Allah yang adil, yang melihat sikap hati kita. Dan Dia memberikan, bukan karena paras muka kita, tapi karena sikap hati yang memuji, menyukakan hati Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang merasa terpinggirkan, tersisih, bukan orang yang paling hebat, tidak terlalu dianggap dalam keluarga, Allah peduli kepadamu. Allah melukiskan engkau pada telapak tangannya. Engkau adalah anaknya, laki-laki dan perempuan yang berharga di mata Tuhan. Yesus mati, mencurahkan darahnya hanya untuk menebus saya dan saudara. Yang mungkin engkau tidak dianggap oleh dunia. Tapi Allah mengasihi engkau. Jangan menggerutu, bersyukur. Karena bersyukur adalah sikap hati yang benar. Yang bisa mengubah nasib kita menjadi indah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Amin.